Musim 2025 bisa dibilang jadi titik hadir Manchester City. Tim yang biasanya terbang tinggi di langit-langit Premier League tiba-tiba kehilangan sayapnya. Kacau ya banget, seperti kapal pesiar mewah yang perlahan oleng di tengah badai. City nyaris karam bukan karena kehilangan arah, tapi karena beban di kapal mereka terlalu berat. Pemain-pemain mahal yang tak lagi efektif, kombinasi cedera kambuhan, dan performa yang naik turun seperti lift di mall. Klub yang musim sebelumnya masih mengangkat trofi kini cuma bisa duduk di bangku VIP menonton tim lain berpesta di akhir musim. Pep Guardiola, sang nahkoda yang biasa dielulukan bak profesor sepak bola, kini dituntut menunjukkan bahwa dirinya masih bisa mengendalikan laju kapal. Karena musim tanpa trofi di Etihad itu bukan cuma aib, tapi bencana PR. Maka di sanalah dimulai operasi bersih-bersih, cuci gudang besar-besaran. Di bursa transfer musim panas ini, siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus angkat cover? Nama pertama yang masuk daftar korban reformasi adalah John Stones. Siapa yang bisa lupa perannya di revolusi pertahanan City beberapa musim lalu? Bek Inggris ini dulunya jadi prototipe di ideal untuk gaya main Pep. Bisa bertahan, bisa build up, dan bahkan kadang bisa jadi gelandang dadakan. Tapi musim lalu, kisah Stones berubah jadi mimpi buruk. Cedera kaki dan hamstring kambuhan membuatnya hanya tampil 11 kali di Premier League. Di klub biasa itu mungkin masih bisa dimaklumi, tapi di City yang penuh saingan dan target tinggi, satu musim saja kehilangan ritme bisa berarti selesai. Ketika fit pun, Stones kesulitan bersaing dengan Ruben Dias, Manuel Akanji, dan Joško Gvardiol. Apalagi sekarang ada Abdul Qadir Kusanov, bek muda dengan stamina badak dan kaki yang seperti dilapisi magnet bola. Pep Guardiola tak bisa menunggu lebih lama. Dengan gaji tinggi dan kontribusi yang menurun, menjual Stones bukan hanya keputusan teknis, tapi juga keuangan, meringankan beban gaji dan menyehatkan PSR. Dalam dunia City yang penuh angka dan analisis, logika kadang lebih penting dari nostalgia. Lalu ada juga Jack Grealish. Kalau pembelian 100 juta pound ini adalah saham, maka grafiknya sudah lama merah. Ekspektasinya setinggi langit Etihad, realitasnya cedera, bangku cadangan, dan performa yang tak kunjung stabil. 1-2 momen magis ada, tapi tak cukup untuk menjustifikasi investasi besar yang dikeluarkan saat dia diboyong dari Aston Villa musim lalu. Di musim lalu, Grealish lebih sering menjadi cameo dalam drama besar City. Cedera betis membuatnya jarang tampil, dan ketika main pun, kecepatan membaca permainan City yang super dinamis tak bisa dia ikuti. Bukan karena dia buruk, tapi City bergerak seperti mesin F1, dan Grealish kadang seperti motor klasik elegan, tapi tak cukup cepat gitu. Dalam kondisi seperti ini, Jeremy Doku yang muda, eksplosif, dan lebih klik dengan gaya Pep langsung merebut tempatnya. Maka meskipun menyakitkan, keputusan menjual Grealish tampaknya tak terelakkan. Mungkin bukan akhir karirnya, tapi akhir petualangan di Etihad. Di sektor gelandang tengah, Mateo Kovacic datang awalnya sebagai solusi darurat. Ketika Rodri absen, Kovacic tampil solid, memberikan stabilitas dan fleksibilitas yang penting. Ia bisa bertahan, menyerang, bahkan menjadi penyeimbang di tengah yang tenang. Tapi Guardiola tak puas hanya dengan lumayan dalam filosofinya. Setiap posisi harus diisi pemain yang bisa mengubah pertandingan, bukan sekedar menjaga ritme. Maka meskipun Kovacic tampil oke, City tetap mencari opsi yang lebih muda, lebih eksplosif, dan lebih energik. Nama Tijani Reijnders muncul sebagai target ideal. Gelandang Belanda ini ditanggap punya kapasitas yang lebih cocok untuk City 2.0. Dan Kovacic kabarnya sudah menarik minat Atletico Madrid dan beberapa klub Serie A. Milan disebut sebagai tujuan potensial, apalagi di sana ada Luka Modric, senior sekaligus rekan senegaranya yang bisa jadi tandem sempurna gitu. Lanjut ke kisah reuni yang tak berumur panjang, Ilkay Gundogan. Setelah semusim di Barcelona, Kapten Rebel City ini kembali ke pelukan Guardiola. Awalnya fans baper, harapan membuncah, tapi realitas kembali jadi pembunuh romansa. Gundogan yang dulu jadi jenderal lapangan kini hanya cameo, kalah bersaing dengan gelandang-gelandang muda penuh tenaga. Usia 34 tahun bukan hanya angka,
tapi jadi faktor besar dalam ritme cepat City. Dongengnya berakhir sebelum sempat berkembang. Galatasaray dikabarkan sudah menunggu dengan tangan terbuka, dan jika ini terjadi maka Gundogan kembali hanya untuk dilepas. Ironis, tapi begitulah sepak bola. Dari veteran ke talenta muda, City juga sibuk mengatur masa depan. Claudio Echeverri, wonderkid Argentina yang digadang-gadang sebagai the next Messi, diboyong dari River Plate pada Januari 2024 dengan ekspektasi langit, tapi Etihad bukan tempat untuk belajar dari nol. Persaingan terlalu gila, menit bermain terlalu langka untuk anak muda mentah, maka Echeverri kemungkinan besar akan dipinjamkan ke Girona atau Belgia demi mendapatkan jam terbang. Bukan berarti gagal, tapi ini bagian dari strategi City. Asah dulu di tempat lain, baru kembali saat siap mengguncang. Masih dari akademi muda, Oscar Bob jadi nama yang bikin fan excited sebelum kemudian disadarkan oleh realitas. Dribblenya ciamik, insting menyerangnya tajam, dan ia sempat mencuri perhatian. Tapi cedera patah kaki membuatnya absen lama, dan di dunia sepak bola modern yang keras, waktu adalah musuh terbesar. Ketika Bob berusaha pulih, City sudah punya Omar Marmoush, penyerang Mesir yang performanya konsisten dan lebih fit. Tak heran jika laporan menyebut City siap menjual Bob secara permanen. Juventus disebut jadi peminat serius. Pilihan yang mungkin menyakitkan, tapi realistis. Kalau dilihat dari daftar panjang ini, terlihat jelas bahwa Manchester City sedang melakukan reshuffle besar. Ini bukan hanya soal performa individu, tapi soal penyesuaian terhadap visi jangka panjang. Di bawah Guardiola, City tak pernah membangun tim yang stagnan, ada evolusi terus-menerus. Bahkan bintang pun bisa dihidupkan jika tak lagi sesuai kebutuhan sistem. Tapi bukan berarti mereka buruk, justru sebaliknya. Banyak dari mereka mungkin akan bersinar di tempat lain. City hanya sedang merampingkan kapal mereka agar bisa melaju lebih cepat dan lebih stabil ke musim baru. Dan buat klub-klub lain, ini saatnya berburu diskon dari Etihad. Karena kalau kalian punya duit dan butuh pemain berkualitas, etalase Manchester City lagi buka besar-besaran nih. Siapa cepat, dia dapat. Siapa lambat, ya tinggal nonton parade transfer dari layar HP aja gitu. Begitulah dunia sepak bola hari ini. Kejam, tapi benar-benar indah. Gimana menurut kalian?